Ya oke friends, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto, masih dalam video-video pembelajaran matematika. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi himpunan. Kita akan belajar tentang konsep himpunan, apa itu himpunan, dan kita juga akan belajar bagaimana cara menyajikan atau menyatakan himpunan. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita langsung lihat saja video berikut ini. Ya, mari kita lihat bersama-sama tentang video tentang materi himpunan. Ya, oke, kita awali dengan konsep himpunan. Ya, kita lihat himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Ya, jadi harus terdefinisi dengan jelas. Nah, apa maksud dari didefinisikan dengan jelas? Didefinisikan jelas itu berarti bisa kita artikan kita bisa membedakan, ya, membedakan berarti tidak bersifat relatif, ya. Didefinisikan dengan jelas itu tidak bersifat relatif. Nah, maksudnya apa bersifat relatif? Contohnya yang bersifat relatif itu adalah, ini ada kata cantik, ya. Cantik menurut saya seorang wanita itu cantik, ya, tetapi menurut orang lain bisa jadi dia kurang cantik, ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin indah, gitu kan, sebuah lukisan menurut saya sudah indah, gitu kan, tetapi mungkin menurut orang lain yang lebih mengenal tentang seni, lukisan itu kurang indah, ya, padahal dari sebuah lukisan yang sama. Itu contoh bersifat relatif, ya. Bersifat relatif itu artinya antara satu orang dengan orang yang lain bisa jadi berbeda, ya. Contoh lagi ini misalkan enak, ya, makanan, sebuah makanan, misalkan ada makanan A itu mungkin menurut orang lain enak, tetapi menurut saya wah, kurang enak ini atau tidak enak, bisa jadi seperti itu, ya. Jadi itu maksud dari bersifat relatif, ya. Pemahaman satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda, itu namanya relatif. Nah, sedangkan dalam himpunan itu harus didefinisikan dengan jelas, tidak boleh bersifat relatif, ya. Itu pengertiannya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh berikut ini. Nah, ini kumpulan yang merupakan himpunan yang dan bukan himpunan. Contoh yang pertama ini, kumpulan anak-anak berkacamata. Ini termasuk himpunan. Kenapa? Karena kita bisa membedakan dengan jelas, ya, anak-anak yang berkacamata dan yang tidak berkacamata, ya. Pasti orang lain juga melihat juga sama, ya. Misalkan si A berkacamata, pasti saya bilang oh, si A itu berkacamata, dan orang lain juga akan bilang si A itu berkacamata. Atau mungkin si B itu tidak berkacamata, saya akan bilang si B tidak berkacamata, orang lain juga akan bilang yang sama, ya. Tuh, jadi kumpulan anak-anak berkacamata itu merupakan himpunan, ya, karena kita bisa membedakan dengan jelas mana yang berkacamata dan mana yang tidak berkacamata. Oke, berikutnya kumpulan lukisan yang indah. Nah, ini bukan himpunan, tadi sudah ada. Indah itu termasuk sesuatu yang relatif, ya. Bagi saya mungkin sebuah lukisan itu sudah indah, tetapi bagi orang lain bisa jadi lukisan itu kurang indah atau bahkan wah, lukisan itu jelek, gitu, ya. Ya, padahal dari satu lukisan yang sama. Nah, itu berarti indah ini bersifat relatif. Kalau dia bersifat relatif berarti kumpulan lukisan yang indah itu bukan himpunan, ya. Oke. Berikutnya mari kita lihat contoh berikutnya ini. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Nah, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Ini termasuk himpunan karena pasti kita bisa menyebutkan kota-kota yang huruf S, ya. Contohnya Surabaya, ya, Solo, ya, Semarang, ya, dan lain-lain, ya kan. Itu kita bisa menyebutkan, bisa membedakan, ya. Orang lain pasti juga akan menyebutkan kota-kota yang depannya pakai S, ya. Ini termasuk himpunan karena didefinisikan dengan jelas, ya. Diawali dengan huruf S, ini definisinya jelas sekali. Ya, contoh lain lagi, kumpulan siswa yang pandai itu dinamakan bukan himpunan. Kenapa? Karena pandai ini satu kata yang relatif, ya. Pandai menurut siapa, ya kan? Ya, si A itu menurut saya pandai.
Tapi mungkin si A itu menurut orang lain dikatakan, oh dia nggak pandai itu, ya kurang pandai, ya seperti itu. Jadi relatif dia, sehingga dia kumpulan siswa pandai itu bukan himpunan. Ya, kita lihat contoh lagi ya, kumpulan binatang berkaki dua. Nah ini jelas nih, berkaki dua pasti kita menyebutkannya adalah hewan-hewan yang kakinya dua, ya ayam gitu ya, kemudian mungkin bebek ya, jelas kakinya dua. Ya, tidak mungkin kumpulan binatang berkaki dua saya menyebutnya kambing, karena kambing itu kakinya 4 gitu kan. Ya, jadi ini terdefinisi dengan jelas ya. Berkaki dua itu kita bisa membedakan, oh hewan itu kakinya 2, hewan itu kakinya 4. Berarti dia termasuk himpunan. Ya. Contoh lagi, kumpulan makanan yang enak. Nah, ini tadi juga sudah ya. Kumpulan makanan yang enak itu bukan himpunan, karena kata enak itu adalah sesuatu yang relatif. Bagi saya makanan A itu enak, belum tentu bagi orang lain enak, gitu, atau sebaliknya. Ya, makanan A itu bagi orang lain enak, bagi saya belum tentu enak. Nah, seperti itu. Jadi bersifat relatif, ya. Padahal makanannya sama. Nah, berarti ini kumpulan yang seperti ini dinamakan bukan himpunan. Ya, oke, itu contoh-contoh kumpulan yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan. Intinya ketika kumpulan itu mengandung kata sifat, kalau saya bilang ya, indah, pandai, enak, sesuatu yang relatif, berarti dia bukan himpunan, ya, bukan himpunan. Ya, oke, itu pengertian dari himpunan. Jadi harapannya sekarang kalian bisa membedakan mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya ini anggota dan bukan anggota ya. Kita mengenal lambang dari anggota dan bukan anggota dulu ya. Oke, misalkan saya punya himpunan ini. Himpunan K itu himpunan nama kota di Jawa Tengah yang diawali dengan huruf S. Himpunan nama kota di Jawa Tengah yang diawali dengan huruf S. Ya, nah mungkin kita bisa menyebutkan Solo, Semarang, ya. Semuanya diawali dengan huruf S. Solo, Semarang, Salatiga, Sragen, Sukoharjo, ya. Nah, di dalam himpunan kita boleh menuliskan bentuk seperti ini. Nah, Solo anggota himpunan K. Ini membacanya adalah Solo anggota himpunan K, ya. Jadi anggota itu lambangnya seperti huruf E, ya. Ini membacanya adalah anggota, ya. Nah, seperti itu. Jadi Solo anggota dari himpunan K, ya. Nah, ini membacanya anggota. Nah, ada lagi nih, Semarang anggota himpunan K. Ini membacanya Semarang anggota himpunan K, ya. Jadi tanda ini itu membacanya adalah anggota, ya. Oke. Nah, kalau Magelang bukan anggota, ya. Jadi lambangnya kayak E dicoret gitu ya, dicoret. Ini membacanya bukan anggota, ya, bukan anggota. Jadi Magelang bukan anggota himpunan K, karena Magelang itu awalnya bukan huruf S, ya, tetapi huruf M, ya, huruf M, ya. Jadi ini membacanya adalah Magelang bukan anggota himpunan K. Nah, contoh lagi, Boyolali ini juga bukan anggota himpunan K karena depannya B, tadi M. Dan K itu adalah himpunan dengan awalnya huruf S, kota-kota dengan huruf S. Ya, itu kita mengenal simbol dari anggota dan bukan anggota. Ya, jadi penulisnya seperti ini. Ini anggota kayak huruf E, sedangkan bukan anggota tinggal dikasih coret saja. Ya, oke, berikutnya mari kita lihat lagi. Oh, ini ada contoh lagi anggota dan bukan anggota. Nah, ini sekarang sudah masuk ke bilangan. L, himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 dan kurang dari 28. Himpunan bilangan bulat positif habis dibagi 3 dan kurang dari 28. Bilangannya berapa saja? Mari kita tulis dulu anggotanya. Oh, ada 3, 6, 9. Ini semuanya habis dibagi 3 ya. 12, 15, 18, 21, 24 dan 27. Ya, 30 kenapa tidak masuk? Karena di sini kurang dari 28, ya. Jadi anggotanya dari angka 3 sampai 27 dan habis dibagi
3 ya, anggota L itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Ini semua bilangan ini bisa dibagi dengan angka 3 semua ini ya. Nah sekarang kalau kita mau menuliskan anggota dan bukan anggota, nah ini contohnya ya 6 ya, 6 karena termasuk dalam L berarti 6 itu anggota L seperti tadi ya. Kemudian 15 anggota L ya, ini benar ya kan, 15 termasuk anggota L, anggota himpunan L ya. Kemudian 24 anggota himpunan L karena ada di sini. Terus ini ya 14 nggak ada di sini, berarti 14 bukan anggota himpunan L. Lagi 28 itu juga bukan anggota himpunan L. Ya, oke, itu contoh anggota dan bukan anggota. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Nah kita masuk ke materi yang berikutnya. Tadi kita baru belajar tentang membedakan himpunan dan bukan himpunan dan juga anggota dan bukan anggota. Nah sekarang kita belajar tentang menyatakan himpunan atau menyajikan himpunan ya. Himpunan itu bisa dinyatakan dengan 3 hal ya, bisa disajikan dengan 3 hal. Yang pertama adalah menuliskan sifat yang dimiliki atau disebut juga dengan kalimat atau kata-kata. Yang pertama bisa dinyatakan dengan kalimat atau kata-kata. Yang kedua dengan menuliskan atau mendaftar anggotanya. Jadi himpunan bisa dinyatakan dengan mendaftar anggotanya. Dan yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, apa itu notasi pembentuk himpunan? Ya, mari kita lihat satu-satu ya. Kita lihat yang pertama dulu dengan sifat-sifat yang dimiliki, menuliskan sifatnya atau dengan kalimat atau kata-kata. Ya, sebenarnya tadi sudah ada contoh-contoh tadi ya. Nih. Contohnya ini kayak tadi ini. K adalah himpunan nama kota di Jawa Tengah yang diawali dengan huruf S. Jadi ini sifat yang dimiliki himpunan itu adalah nama kota di Jawa Tengah diawali dengan huruf S. Kita tuliskan seperti itu. Ini contoh. Kemudian ini L adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Nah ini himpunan bilangan asli yang kurang dari 7 ya, bilangan asli. Ingat tentang bilangan asli ya. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu namanya bilangan asli ya. Ya. Contoh lagi ini ada P adalah himpunan bilangan prima antara 6 dan 25 ya. Silakan diingat lagi tentang bilangan prima ya. Bilangan prima itu bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Itu pengertian bilangan prima, atau gampang lebih mudahnya sing ra iso dibagi, yang tidak bisa dibagi gitu ya. Nah, contohnya 2, 3, 5 terus 7, ini bilangan prima. 11, nah, ini tidak bisa dibagi. Faktornya hanya yang bisa membagi hanya bilangan itu sendiri dan angka 1. Ya, ini P adalah himpunan bilangan prima antara 6 dan 25. Berikutnya, ini R adalah himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf S ya. Oke, itu contoh-contoh dari cara menyajikan himpunan dengan kalimat atau dengan kata-kata atau menuliskan sifatnya ya. Nah sekarang kita bagaimana kalau dengan mendaftar anggotanya, menyajikan himpunan dengan mendaftar anggotanya ya. Oke, kita lihat ini misalkan, nah K ini anggotanya adalah Solo, Semarang, Salatiga, Sragen, Sukoharjo ya. Nah ini yang tadi kota-kota di Jawa Tengah dengan huruf S. Ya, di dalam menuliskan atau mendaftar anggotanya itu harus diawali dengan kurung kurawal ini dan juga diakhiri dengan kurung kurawal juga. Ya, jadi untuk menuliskan himpunan dengan mendaftar anggotanya diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Ya, dan juga dituliskan nama himpunannya. K ini nama himpunan. Ya. Penulisan nama himpunan menggunakan huruf besar ya, K, L, P dan seterusnya ya. Lagi contoh lagi, nah ini misalkan L itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang tadi kan L itu adalah bilangan asli yang kurang dari 7 ya. Nah jadi bisa dituliskan seperti itu, bilangan asli yang kurang dari 7, atau kalau kita sebutkan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena kurang dari
7. Ingat, diawali tanda kurung kurawal dan diakhiri tanda kurung kurawal. Nah, berikutnya ini P juga nih ya. Tadi kan P bilangan prima antara 6 dan 25. Ada 7, 11, 13, 17, 19 dan 23. Semua anggotanya ditulis di situ. Ya, diawali kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Ya. Kemudian R. R ini Senin, Selasa, Sabtu. Ya, ini tadi yang R itu tadi kita definisikan dengan nama hari yang diawali dengan huruf S. Nama hari yang diawali dengan huruf S ada Senin, Selasa, Sabtu. Ya, itu yang kedua, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya, ya, dengan mendaftar anggotanya atau menuliskan anggotanya. Nah, yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini bisa diperhatikan karena ini nanti menggunakan tanda-tanda dalam matematika, ya. Nah, ini contohnya ini. Ya, sama dengan yang tadi, ada nama himpunannya pakai huruf besar, diawali dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Ya, menggunakan ini membacanya X sedemikian hingga, ya. Di sini membacanya X demikian hingga, berarti K itu adalah himpunan dari X, ya, dimana X-nya adalah nama kota di Jawa Tengah yang diawali dengan huruf S, ya. Harus ada ini X demikian hingga, ya, X sedemikian hingga. Contoh lagi ini, nah ini X sedemikian hingga X kurang dari 7 X anggota bilangan asli. Ini membacanya seperti itu, ya. X demikian hingga X kurang dari 7 X anggota, ini tadi lambang anggota, ya, X anggota bilangan asli. Nah, ini kalau kita tuliskan itu anggotanya yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, ya. Oke. Itu. Ini L, ya. Berikutnya nih P. P tadi kan bilangan prima, ya. P itu adalah didefinisikan bilangan prima antara 6 dan 25. Kalau dengan notasi pembentuk himpunan kita tuliskan X demikian hingga, ya, X demikian hingga 6 kurang dari X kurang dari 25, di mana X-nya adalah bilangan prima, ya, X-nya anggota bilangan prima. Ya, itu. Ya, jadi tetap diawali kurung kurawal, diakhiri kurung kurawal, ya. Oke, jadi kita menggunakan di sini menggunakan tanda-tanda dalam matematika, ya. Ya. Berikutnya ini R, ya. X demikian hingga X adalah nama hari yang diawali dengan huruf S, ya. Ini seperti di yang himpunan K itu tadi, ya. Nah, ini cara menuliskan atau menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, mungkin ada yang bertanya, apakah harus menggunakan variabelnya X? Ya, boleh yang lain. Misalkan Y demikian hingga, boleh, ya. Y demikian hingga, misalkan Y kurang dari 10. Nah, ini boleh. Ya, dimana Y anggota bilangan asli, misalkan, ya, bilangan asli. Nah, ini boleh juga seperti ini, ya. Jadi sebenarnya tidak harus X. Nah, hanya saja yang sering dipakai itu adalah X, ya. Oke, seperti itu tentang menyajikan atau menyatakan himpunan. Jadi menyatakan himpunan itu bisa dengan 3 hal. Bisa dengan menuliskan sifat-sifat atau dengan kalimat, dengan kata-kata. Bisa juga dengan mendaftar anggotanya dan juga bisa dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, terutama yang ketiga ini kalian harus sering berlatih, ya, untuk membuat notasi pembentuk himpunan, ya. Ini harus sering berlatih. Ya, oke, demikian penjelasan tentang himpunan. Untuk bagian yang pertama ini kita belajar tentang konsep himpunan, pengertian himpunan, dan juga bagaimana menyatakan himpunan. Ya, oke, seperti biasa di akhir video saya selalu menyertakan soal-soal latihan yang bisa digunakan untuk memperdalam materi ini. Jika ada kesulitan bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, ini soal latihannya, tuliskan 3 kumpulan yang merupakan himpunan. Nomor 2, tuliskan 3 kumpulan yang bukan himpunan, ya. Tadi sudah ada contoh-contohnya. Nah, kemudian ini ada K, himpunan bilangan asli kurang dari 20 yang habis dibagi 3. Nah, ini kalimat ABCD ini mana yang benar, mana yang
salah ya, silahkan nanti dicoba dikerjakan. Ada juga ini, nah ini nanti dengan menyatakan himpunan ya, sesuai yang diminta di dalam soalnya ya, sesuai yang diminta dalam soal itu ya. Oke, demikian untuk video pembelajaran materi himpunan untuk bagian yang pertama ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini memperjelas kalian dalam memahami tentang himpunan ya. Kita baru dalam video yang bagian pertama ini. Nanti akan disusul untuk video-video tentang himpunan ya, materi himpunan untuk bagian berikutnya. Ya, oke, demikian untuk materi ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, demikian untuk video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang dengan setia sudah menyaksikan video-video pembelajaran matematika dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan ciao.